Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Aprilia Putri. Ya, Presiden Joko Widodo memastikan nama-nama menteri di jajaran kabinetnya mendatang hampir rampung. Jokowi menyatakan akan ada nomenklatur kementerian baru dalam administrasinya periode 2019-2024. Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut. Namun sebelum membahasnya lebih jauh, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai format kementerian yang akan dibentuk dalam Kabinet Pemerintahan 2019-2024. Menurut Jokowi, akan ada kementerian baru dan ada yang dihapuskan dalam periode kepemimpinannya mendatang. Selain itu, 55% dari jumlah menteri berasal dari kalangan profesional yang ia pilih. Sisanya merupakan usulan dari partai politik. Dirinya memastikan nama-nama pengisi kabinet sudah hampir rampung. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan susunan kabinet di periode mendatang diharapkan mampu mencapai target yang ditentukan. Tapi kalau kita lihat, masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik. Tapi ini masih tetap kita hitung. Ada. Ada yang dibubarkan atau ada ditambah, Pak? Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru. Ada yang umur-umur itu betul, yang muda, yang setengah muda, campur ada yang setengah tua dan juga. Komposisi parpol sama profesionalnya gimana, Pak? Persen, Pak? Mungkin perkiraan saya berapa? 55-45 lah. 55 profesional atau profesional? 55 yang 55. Iya, profesional 55-45 dari partai. Sebelumnya, dalam Kongres kelima yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan jatah menteri untuk kadernya pada Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Joko Widodo Ma'ruf Amin harus banyak. Bahkan Megawati secara tegas bakal menolak apabila Presiden Jokowi hanya memberikan sedikit jatah kursi menteri untuk diisi kader PDI Perjuangan. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Jatah kursi menteri memang menjadi perbincangan hangat pasca terpilihnya Jokowi Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Namun, berdasarkan konstitusi, presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya. Menanti kabinet Jokowi Jilid 2 akan kita kupas malam ini di Indonesia Bicara. Baiklah pemirsa, sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini yaitu menebak kabinet Jokowi. Siapa ya kira-kira? Dan seperti biasa saya sudah mempunyai narasumber di studio untuk berbincang malam ini bersama kita. Kita akan sapa terlebih dahulu dari ujung sana yang tidak asing lagi. Di sini ada Bang Henry Satrio, analis politik kita. Apa kabar Bang? Selamat malam. Baik sekali Mbak Putri. Sehat? Alhamdulillah Kelihatan sehat. sepertinya fisiknya makin sehat ini ya. Ya ini akibat negara kita kan makin baik ya, jadi saya juga harus lebih baik nih. Baik, dan ada lagi di sini yang juga tak kalah spesial, Pak Effendi Simbolon. Apa kabar? Selamat malam dari politisi Partai PDI. Ya, Terima kasih sudah hadir bersama kami di Indonesia Bicara. Seperti kemarin habis kongres ya. Ya, Selamat betul. sukses Terima kemarin kasih, acaranya. terima kasih. Baik, kita akan langsung saja membahas mengenai bagaimana menebak kabinet jilid kerja kedua. Tapi sebelum itu kita akan undang lagi tamu dari partai lain gitu yang menemani Bang Effendi di sini. Calon menteri lagi? Mungkin bisa saja Calon seperti menteri itu. lagi. Boleh? Bapak Rizwan bisa masuk ke studio kita. Ya, Wah. selamat sore. Selamat sore Pak Ridwan. Ridwan Ayo, Bang. Hisyam. Ya. Halo Pak, Halo, silakan. ya. Oke, ya. Sudah lengkap di sini Bang Henry ya? Ya. Trio. Ada dua menteri lah, dua Ada calon menteri nih ya. Dua calon menteri kira-kira ya. Yang paling pas ini,
Teman saya Pak Simbolon. Dulu di Komisi 7 Energi. Iya, Mas. Ketemu lagi di sini Iya. gitu ya Pak ya. Baik, kita mau nanya dulu nih kepada pengamat analis politik kita. Bagaimana tanggapannya mengenai pernyataan Jokowi yang sudah mempunyai final nih kabinet yang baru? Saya rasa itu melegakan dan menyenangkan. Dan buat saya nggak kaget juga kalau kemudian Pak Jokowi sudah memiliki rangkaiannya. Tinggal nanti diorkestrakan saja. Kenapa saya katakan saya tidak kaget? Karena memang kan Pak Jokowi sudah mempercayakan beberapa hal ke menteri-menterinya saat ini. Dan yang pasti beda banget memang 2014 dengan 2019. Sekarang pasti Pak Jokowi jauh lebih percaya diri dan jauh lebih banyak mengenal tokoh-tokoh nasional berkualitas. Jadi kalau dia mengatakan sudah hampir rampung, saya sih kebayang baiknya gitu. Dan kebayang juga nanti bagusnya. 55%, 45% dengan komposisi dari anak muda sampai yang senior gitu menurut saya juga sangat baik juga. Nah sekarang kan tinggal misterinya adalah kalau 45% dari partai politik dan 55% dari profesional, ini profesionalnya profesional murni atau profesional terafiliasi partai politik gitu. Walaupun nggak masalah dengan itu, karena yang paling penting kan kualitas. Dan yang menarik juga tentang menteri muda yang di bawah 30-an tahun gitu. Jadi kejutan tersendiri ya? Akan jadi kejutan tersendiri dan kita juga menunggu kiprahnya. Bukan tentang kualitas, bukan tentang kapabilitas kalau menurut saya, tapi lebih tentang leadership. Bagaimana si menteri di bawah 30 tahun ini ya bisa bersinergi dengan birokrasinya. Bisa memimpin birokrasi yang sudah ada sebelum dia lahir. Gitu. Nah itulah yang menurut saya tantangannya. Bagaimana dia mengelola atau bekerja sama dengan para dirjen-dirjennya yang memang sudah berpuluh-puluh tahun berada di sana. Bagaimana mengelola eselon 1, 2, 3, 4-nya gitu ya. Nah ini akan menjadi menarik karena menteri adalah jabatan politik. Sementara birokrasi itu adalah pondasi tubuh badan dari sebuah kementerian. Itu yang akan menarik. Tapi yang jelas memang kalau pada 2014 lalu Pak Jokowi saat mengenalkan menterinya banyak simbol-simbol yang dia perkenalkan. Menteri Luar Negeri pertama perempuan. Kemudian menteri pertama perempuan dari Papua misalnya. Nah ini sekarang beliau akan memunculkan lagi simbol-simbol inilah menteri pertama yang berusia 20 tahun berusia ya 20-an tahun gitu di dalam kabinetnya. Mudah-mudahan saya nanti di periode yang kedua ini mudah-mudahan Pak Jokowi bisa berorkestra dan menampilkan hal-hal baru. Yang salah satu yang menjadi pertanyaan kan apakah nanti dari 02 ada yang masuk gitu ya. Nah ini kan pertanyaan mendasarnya sebetulnya yang diajak masuk itu ditanya oleh berbagai pihak. Yang diajak masuk itu Gerindra atau Prabowo karena hasilnya beda. Kalau kita langsung saja tanya Bang langsung ditanya boleh. PDI Perjuangan yang mana ada di dalamnya presiden kita. Adakah kejutan apa nih kira-kira yang akan disiapkan oleh presiden? Ya kalau kejutan pasti dari beliau loh, kita kan nggak. Sudah ada bocoran kah tidak Pak? Bukan kejutan lagi, bocoran lagi. Saya sendiri berpikir ya bahwa karena 5 tahun ini kan yang menjadi hal yang menurut saya sektor yang lemah itu kan di sektor ekonomi justru ya. Jadi ada baiknya beliau berani menghilangkan seluruh menteri yang di sektor ekonomi itu. Yang lalu begitu. Karena saya dengar katanya masih akan mempertahankan. Jadi kalau masih akan mempertahankan ya kita nggak punya semangat, nggak ada urusannya dengan menteri muda lah apa itu menjadi nggak faktor lagi. Kita harus benahi ekonomi, nggak bisa Indonesia hanya tumbuh dengan 5%. Padahal ongkos untuk mencapai 5% itu kita ribuan triliun. Ya ribuan triliun kita harus berkorban untuk pinjam uang, infrastruktur, segala macam, tax holiday, semuanya. Tapi ternyata mentoknya di 5%, artinya kan ada kegagalan di sektor Kementerian Sri Mulyani CS. Sri Mulyani, Rini Sumarno, udahlah dia dipindahkanlah dari kabinet lah, jangan lagi dipakai. Tapi kalau masih Pak Jokowi memakai itu buat saya sih sebenarnya ini hanya menambah memperpanjang penderitaan aja. Seharusnya itu bisa direvisi begitu ya Pak? Harus berani, revolusi total keluar. Tapi keinginan PDIP untuk partainya paling banyak sudah oke ya ini ya? Ya kita lihat nanti.
Baik, kalau Herlangga Hartarto bilang partainya tidak akan meminta jatah menteri banyak seperti yang dilakukan PD Perjuangan, apakah betul Pak Ridwan? Jadi begini, kalau kami dari Golkar itu melihat bahwa kita kembali aja lah kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa negara kita ini kan sistemnya presidensial. Jadi hak prerogatif itu ada di presiden. Kita topiknya kan sekarang menebak kabinet. Nah, kita boleh lah ya. Kita Tebak-tebakan boleh. Tebak-tebakan boleh. Tapi kita jangan ada memaksa atau membuat opini. Karena itu semuanya ada di hak prerogatif presiden. Dan kenapa Pak Hartarto, Pak Erlangga menyatakan itu karena kami menyadari sekali bahwa itu memang hak prerogatif presiden. Nah, untuk itu saya juga pendapat saya ya, jadi bukan pendapat partai. Sebaiknya kita partai-partai ini sudahlah, kita serahkan aja ke Pak Jokowi karena Pak Jokowi juga ini kan periode kedua. Sudah mengetahui siapa tokoh-tokoh nasional yang memang tepat duduk di situ. Tidak perlu meminta ya? Tidak perlu meminta. Terus yang kedua, tidak usahlah kirim-kirim daftar nama. Pak Jokowi ini udah berikan kekuasaan, hak prerogatifnya, dia sudah tahu. Seperti contoh teman-teman di PDIP. Pak Jokowi tahu semua itu mulai dari A sampai Z itu tahu siapa-siapa saja. Di Golkar juga begitu, di partai-partai lain juga begitu. Sudah tinggal kita, yang partai-partai ini tinggal merestui saja. Yang penting memang kader partai. Tetapi ke depan, karena ini periode kedua, saya menginginkan bahwa Pak Jokowi ini kan kita melihat bahwa Indonesia maju. Nah, Indonesia maju ini kalau saya melihat kita itu harus membentuk atau Pak Jokowi harus membentuk kabinet teknokratik. Jadi malah para politisi-politisi terutama seperti saya yang masih ada di Senayan yang terpilih kembali. Udahlah kita di Senayan aja kita melaksanakan fungsi legislasi. Pure profesional begitu ya. Fungsi anggaran, fungsi controlling. Itu serahkan kepada kabinet itu kepada orang-orang ya teknokrat yang profesional. Malah yang partai-partai udahlah kita di partai saja, di mana di DPR aja lah. Kita membantu negara ini mendorong untuk jangan terus nanti yang di Senayan rame-rame mau pindah ke kabinet. Untuk apa kita susah-susah kemarin ikut pemilu, taunya udah terpilih minta pindah kabinet. Nah, jadi kalau saya lebih mengarah sana, jadi serahkan saja kepada Pak Jokowi dan saya yakin di periode kedua ini Pak Jokowi akan lebih tadi disampaikan lebih sudah punya pengalaman di periode lalu, lebih percaya gitu ya? diri. Lebih percaya. Ya, Untuk itu ada hal yang partai memberikan hak. ada hal Kan khususnya itu, iya. maaf ya Pak Ridwan ya. Ini kan beliau ini kan kenyataannya kan kader PD Perjuangan. Ya. Jadi tentu PD Perjuangan berkepentingan untuk nanti pos Pak Jokowi ini. Ya. Jadi kita juga berkepentingan untuk ketika pembenahan di sektor ekonomi menuju ke 7%, maka akan aman lah posisi juga kepercayaan rakyat pada PDI di 2024. Untuk periode akan datang. Ya, kalau tidak, wah di mana kemudian 10 tahun Anda diberi kepercayaan tapi kami masih sengsara, pengangguran di mana-mana, inflasi di mana-mana. Jadi ini saya kira harus ada keseriusan pembenahan. Gerakan lah untuk merubah ini. Iya. Simbolon kalau kita harus membenahi ekonomi karena ini sudah faktor sangat aneh, sangat rawan, serius. Ya, serius. Oke, serius rawan ini. Karena Rawan. kondisi kita kemarin target kita kan berapa ya? 7% ya. 7%. Di awal. Akhirnya cuma 5, kan? 5,1, 2. 5,0. 5,0. Kadang-kadang 4, itu pun Nah, dengan itu. kos yang mahal sekali. Nah, jadi Kosnya terlalu ini mahal. meskipun itu dipengaruhi juga oleh masalah global, tapi kan kekuatan ekonomi rakyat kan harus dijaga. Sekarang ekonomi rakyat setengah mati loh Mbak di bawah ini. Nah itu jadi apalagi saya sekarang kan pimpinan di Komisi 7. Bagaimana sekarang masyarakat kita terutama di masalah daerah pertambangan mereka ini semua ya mau demo semua minta waktu ke Komisi 7. Jadi kekhawatiran mengenai ekonomi dan juga hal-hal yang serius, sangat ini mendasar. sudah disadari rupanya Bang Henry. Pertambangan rakyat ini merana semua sekarang ini. Dengan ada aturan-aturan yang sekarang tidak boleh ekspor dan lain-lain segala harus lewat satu pintu dan macam-macam. Nah itu harus dibenahi. Bukan saya menolak pembenahan, kita harus benahi. Tapi Nah ini masalahnya kalau Sri Mulyani CS diganti, ini kan coba kita tes pasar. Kalau pasar di bursa mungkin memang masalah karena berpihak ke dia. Tapi kalau yang bisnis nyata, nggak mungkin berpihak ke dia. Gitu. Masa ya udahlah, mungkin Sri Mulyani bagus lah, tapi sudah cukup lah.
Mari kasih yang fresh, yang punya visi, yang membantu Pak Jokowi. Karena apapun keberhasilan Pak Jokowi sangat ditentukan oleh sektor itu. Ya, ya. Berarti ada tanggapan seperti itu rupanya. Nah, jadi memang secara teori pun begitu, Pril. Jadi Jack Snyder yang ngomong, dia bilang kalau demokrasi mau langgeng dilaksanakan dalam suatu negara itu syaratnya ada 3. Yang pertama ekonomi harus merata. 2, hukum yang tidak tebang pilih. Yang ketiga emang kedewasaan berpolitik. Nah yang pertama kedua ini setiap presiden punya nih pekerjaan rumahnya. Ekonomi sama hukum. Nah sekarang Pak Jokowi ketambahan 1 nih toleransi dan rekonsiliasi itu. Tapi tetap saja yang membuat sebuah negara berevolusi ini yang nomor 1 nih. Ekonomi, masalah perut. Pak Harto tuh gitu. Yang disikat tuh yang dikerjain perut rakyat. Karena memang ini menjadi sangat penting. Jadi memang kita semua menunggu. Kalau tadi Pak Jokowi bilang ada nomenklatur baru, kan yang beredar di publik justru adalah Kementerian Investasi, which is mungkin adalah penguatan dari BKPM gitu. Nah apakah kemudian Kementerian Investasi ini bisa langsung berdampak ke ekonomi rakyat? Nah ini kan juga pertanyaan penting juga. Tapi menariknya Bang Henry, berarti kan di internal partai dan juga partai pengusung mengetahui akan kepentingan dari ekonomi ini. Betul, Nah, karena apa kan yang dipikirkan oleh Pak Jokowi akhirnya memilih untuk tetap mempertahankan menteri-menteri favoritnya begitu? Karena mereka ini adalah para doer yang patuh gitu. Pak Basuki, Menteri PU itu menurut saya menteri yang paling berhasil saat ini. Karena dia patuh gitu. Bangun ya, dibangun sama dia. Uangnya dari mana? Minta bendahara negara, which is Menteri Keuangan kan. Menteri Keuangan ya cari uang juga kan, patuh mereka. Jadi Pak Jokowi senang sama orang-orang ini. Cobain aja orang-orang yang memang punya ide sendiri gitu. Nah itu kemungkinan besar bisa jadi nggak masuk ke kabinet lagi gitu. Nah Pak Jokowi ini kan punya mimpi yang besar. Saya setuju sama Bang Effendi sama Bang Ridwan. Harus dibantu dengan orang-orang yang juga punya mimpi besar, tapi berpihak pada rakyat gitu. Itu kan penting dan orang Indonesia ini kan banyak. Dari 260 juta banyaklah ahli-ahli ekonomi yang menurut saya juga bisa mendapatkan atau bisa memberikan masukan kepada presiden. Yang paling penting itu presiden bisa selugu mungkin dalam memilih menteri gitu. Jadi jangan cuma kemarin kan doang. mungkin nggak ada MNC atau iNews ya kan, Pak Surya Paloh tuh bicara di UI itu. Jadi kita menyadari bahwa negara kita ini kapitalis dan liberal. Jadi, kaget juga kita. Kaget saya juga dengar. Ini ada apa gitu. Jadi gini, kalau itu memang kita sudah rasakan sejak kita melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 4 kali. Dan kebetulan ya saya pelakunya juga karena saya sudah anggota DPR waktu itu 1999 2004. Memang pada waktu itu terjadi proses demokrasi yang mengarah ke liberal. Tapi ya seperti yang disampaikan Bang Surya bahwa kita masih malu-malu. Mengakui itu. Pada waktu awal reformasi kita ngomong Pancasila aja takut loh. Waduh nanti dianggap orde baru, orde Apakah baru. sudah saatnya kita Tapi harus akhirnya mengarah sekarang ke baru terasa kan. seperti itu? Tapi masa kita sekarang mau malu-malu. Makanya memang Bang Surya menyatakan itu sebagai koalisi mulai sejak awal dengan Pak Jokowi, saya juga kaget. Tapi waduh, berarti Bang Surya ini sudah kembali ke jalan yang benar ini. Berani ngomong seperti itu. Saya bilang gitu. Selama ini kan tidak ada yang berani ngomong gitu. Nah, Bang Pasal Surya 33 ayat 4 itu coba nanti April lihat, itu memang sudah mengarah ke sana. Karena dia bicara tentang kebebasan pasar. Nah itu sebetulnya kekagetan pertama sih pada saat amandemen dilakukan, kemudian di pasal 33 ayat 4 itu ada itu. Coba nanti dicek sama teman-teman MNC. Tapi kekhawatiran saya sih sebetulnya adalah Indonesia ini kan kekuatannya justru adalah di agraris dan maritim. Nah selama 15 tahun ini pasca reformasi, belum ada yang sekuat Soeharto menurut saya untuk melaksanakan produksi agraris itu dan maritim. Kalau maritim memang agak dilupakan tuh Pak Harto. Pas zaman Gus Dur mulailah. Dia agraris dan maritim. Tapi menurut saya kalau kita berpihak ke sana, saya rasa Indonesia bisa lebih besar. Jadi nggak perlu kalau misalnya Korea industri ya, itu banyak pabrik dan lain-lain, ya kita emang kekuatannya agraris kok. Nah ini juga masukan juga nih buat Partai Golkar nanti sebagai penguasa industri ya. Industri 4.0-nya ini mau
menurut saya harus ada penguatan di bidang agraris dan Ya. Ini PR-PR yang harus diselesaikan oleh Pak Jokowi utamanya, langkah utamanya adalah untuk memilih menteri yang tepat begitu ya, Ya, Pak Effendi Kita juga ke Pak. industri kan kita dulu waktu itu industri berbasis agro. ya, ya, ya. Itu Karena, agak kita karena lupa penekanan beliau kan ke SDM nih. Ya. Bagaimana kita mau mengharap SDM maju kalau ekonomi kita masih terbelakang gitu loh, masih dikuasai oleh dibenahi dari hulu dulu ya. kapitalis. Makanya kita sistem kita memberikan kredit juga, udahlah berikan yang kecil menengah itu prioritas lah. Tapi dengan terukur ya, Baik. jangan kemudian itu menjadi seperti BLT begitu. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita Ya, boleh, mengenai apalagi dengan porsi menteri yang informasinya 45 itu di luar 45% adalah profesional. Kita akan bahasnya nanti, pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.